Selamat pagi Sobat Wanita, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit, Lydia doain semoga cepat sembuh ya. Dan seperti biasa, film programnya akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan tetapi di ruang studio kali ini tidak seperti hari-hari biasanya, karena Lydia sudah kedatangan tamu dan juga narasumber. Nah, tahu nggak sih Sobat Wanita bahwa Federasi Serikat Guru Indonesia ini pernah mencatat kasus perundungan atau bullying di satuan pendidikan dari bulan Januari sampai September 2023 ini sudah mencapai 23 kasus. Dari 23 kasus ini 50% itu terjadi di jenjang SMP, 23% terjadi di jenjang SD, dan sisanya itu di SMA dan SMK. Dari total 23 kasus ini saja, satu siswa SD di Sukabumi juga dikabarkan meninggal dunia setelah mendapatkan kekerasan dari teman sebayanya. Perlu dicatat juga bahwa sebenarnya kekerasan pada anak atau kasus bullying pada anak itu tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga verbal, begitu ya. Dan tentu saja hal ini akan sangat memilukan bagi para orang tua jika melihat anak-anak kita menjadi korban, baik itu kekerasan verbal ataupun non-verbal. Beberapa orang tua mungkin nggak yakin gimana sih cara untuk melindungi anak-anak mereka dari bullying dan kekerasan lainnya. Bahkan beberapa orang tua mungkin juga nggak tahu apakah anak-anak mereka ini adalah korban, apakah mereka ini saksi, atau bahkan pelaku dari perbuatan berbahaya ini ya. Dan tentu saja hal ini harus mendapat perhatian khusus dan juga lebih. Itu sebabnya hari ini Lydia sudah ada di studio bersama rekan saya yang cantik jelita. Halo Mami. Hai Lydia. Apa kabar? Baik dong tentunya ya. Aduh, ternyata kalau dengerin kamu tadi nyampaikan cukup banyak juga ya. Iya. Apa istilahnya kasus yang terjadi ya. Dan tentu kita bertanya lalu bagaimana gitu di Banyuwangi. Yang terakhir kemarin juga ada kasus juga ya, terjadi siswa juga di lingkungan sekolah juga yang mengalami juga ya kasus perundungan atau bullying. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga, kita ini keprihatinannya bukan hanya sekedar mereka yang jadi korban ya, tapi kita sebagai orang tua tentu juga berharap jangan sampai anak-anak kita juga jadi pelakunya. Betul. Karena sama-sama nggak nyamannya deh kayaknya kita sebagai orang tua ya. Andai anak kita jadi korban, kita juga nggak nyaman. Andai anak kita jadi pelaku, kita pun juga akan menjadi korban bullying sosial juga. Seperti itu ya. Nah makanya tadi kita Lydia bilang ada banyak narasumber yang hadir ya. Untuk ngobrol-ngobrol, kebetulan kita ada di program Female dan kita bertemu dengan para perempuan atau para wanita yang mendengarkan program kita. Di studio udah ada siapa nih Lydia? Oke, kita kenalan dulu. Mbak Mami ini di sebelah Lydia ada Kepala Dinas Sosial, ada Ibu Heni Setiorini. Iya. Selamat malam, Mbak. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kita pagi-pagi ya Bu ya. Iya. Kayaknya belum ngopi gitu ya. Sampai sini kita ngopi. Jadi pagi ini kita kedatangan Ibu Heni Setiorini, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ya. Beliau hadir di tengah-tengah kesibukannya. Nggak cuman Bu Heni aja. Kita juga kedatangan praktisi pendidikan ya. Ada Mbak Satki Zidniati. Mbak Zidniati. Zidni, ya namanya agak asing ya. Halo Mbak Zidni, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ini suaranya lembut ya. Kayak Lydia ya Mami? Iya. Pagi-pagi. Oh pagi ya. Pagi-pagi jadi agak ini ya. Hemat suara ya. Jadi Mbak Zidniati MPD, beliau ini adalah praktisi pendidikan ya, yang nanti juga akan pasti kita dengarkan juga pengalamannya seperti apa di lingkungan pendidikan yang bukan tidak mungkin juga
ada paparan juga mungkin di sana, atau mungkin juga beliau karena hari-hari di situ mungkin juga bisa berbagi sharing untuk mencegah itu terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian juga kita kedatangan pemerhati anak juga ya, yang luar biasa akrab juga kita sebut Mbak Nina gitu ya, Andreina Marcelina. Halo Mbak Nina. Iya. Oh. Ini suaranya juga agak ini juga ya, pelan-pelan. Karena ini cuaca di Banyuwangi juga panas. Beberapa di antaranya juga agak bermasalah juga ya dengan tenggorokan. Termasuk kamu juga ya? Iya, tapi aku tetap semangat kok Mami, tenang aja. Semoga nanti agak sedikit keluar suaranya ya Mbak Nina ya, untuk kita bisa berbagi banyak hal terkait dengan ya bullying, kekerasan juga pada anak-anak. Nah ini kita mumpung ketemu sama Bu Eni, kabar terbaru tentang kekerasan yang terjadi pada anak-anak, bullying juga yang terjadi pada anak-anak ya, yang terbaru barangkali karena beliau ini juga di dalamnya tupoksinya adalah perlindungan juga pada perempuan dan anak. Gimana Bu Eni? Makasih Mbak Mami, Mbak Lydia. Jadi kalau kita cerita kasus mulai bulan Januari sampai September tahun 2023 ini, total keseluruhan kasus kekerasan perempuan anak, cerita perempuan anak itu ada 85 kasus. Korbannya ada 113. Lah yang anak-anak ini kalau kita cerita bullyingnya ada 2 kebetulan. Memang kalau bullying agak sedikit ketimbang kekerasan. Kalau yang kekerasan itu lebih banyak, di situ pencabulan yang paling banyak. Pencabulan ada 37 dan persetubuhan 22. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Mohon maaf, bukan hanya tugasnya dinas sosial pastinya, bukan hanya tugasnya pemerhati pendidikan juga, berarti anak dan sebagainya. Tugas kita semua, untuk bisa mencegah supaya tidak terjadi. Kalau ngomong sudah terjadi, pendampingan kita insya Allah sudah oke semua, sudah sesuai SOP, baik itu dari teman-teman Ruang Rindu, dari teman-teman P2 TP2A, Satgas PPA, jadi harus kemana si korban itu kita rujuk, bisa ke psikolog, bisa ke APH dan lain sebagainya, sesuai yang dibutuhkan, insya Allah sudah kalau pendampingan. Tapi kita pengennya mencegah supaya tidak terjadi. Ini tentunya perlu kerjasama juga antara orang tua. Jadi pendidikan orang tua di rumah itu sangat-sangat menentukan juga, karena prosentasi waktu dari 24 jam itu kan paling di sekolah cuma 8 jam. Selebihnya di rumah, di lingkungan dia, lingkungan rumahnya. Jadi peran dari orang tua sangat diperlukan di situ. Jadi mohon dengan hormat, kalau misalkan melihat anaknya itu mungkin agak murung atau apa, tolong orang tua itu betul-betul bisa menjadi tempat curhatnya anak. Jadi biar dia tidak sampai nanti menjadi korban, atau bahkan seperti yang tadi disampaikan Mbak Dia sama Mbak Mami, menjadi pelaku. Karena kemarin juga sempat terjadi, tidak hanya korban yang stres, yang psikisnya terganggu, tapi pelakunya juga terganggu karena mereka namanya anak-anak. Di saat melakukan dia tidak mengira kalau ternyata nanti akan berurusan dengan polisi. Di saat ada polisi datang, shock dia. Itu terjadi. Jadi semua harus kita perhatikan anak-anak kita, jadilah tempat curhatan anak-anak kita. Bullying banyak terjadi juga sebenarnya. Kalau kita mau mengembalikan kondisi orang tua juga sangat mempengaruhi. Contoh misalkan di satu sekolah itu misalkan sekarang kan banyak emak-emak yang kakean pula kalau saya ngomong. Jadi kadang-kadang anak yang mungkin strata ekonominya tuh kurang, bisa ada emak-emaknya itu tadi berglamoria, mungkin melaksanakan arisan dan lain sebagainya. Akhirnya anak yang ekonomi ke bawah tadi kan mungkin nggak ikut. Akhirnya dari situ kan bisa timbul dibully sama teman-teman. Yang kejadian beberapa waktu yang lalu sampai bunuh diri itu kebetulan kasus karena dia anak yatim. Anak yatim, teman-temannya
membuli dia, dia diolok-olokin gitu, tapi orang tuanya kok bisa nggak ngeh gitu loh. Saya nggak paham juga kok bisa seorang orang tua ini tadi, ibunya kok Tidak nggak ngeh, peka, ya. nggak peka kalau ternyata anaknya sampai dibully gara-gara dia yatim sampai bunuh diri kan? Kejadian kasus kemarin itu ya, semoga hal-hal itu tidak terjadi di Banyuwangi. Insya Allah kalau untuk pendampingan tindakan kita sudah oke lah. Kita kerjasama dengan Bu Rina juga, dengan teman-teman psikolog yang lain yang ada di Banyuwangi, dan kita banyak program untuk pencegahan sebenarnya. Kita menggandeng dengan dinas pendidikan. Kita selalu mensiarkan, memberikan parenting kepada siswa, kepada orang tua. Nah, kita juga selalu nempel kegiatan bupati kantor di desa. Kita juga memberikan parenting di situ. Jadi di SD atau SMP mana ibu ada kegiatan untuk bunga desa, kita juga nempel di sana. Kita juga nempel ke teman-teman OPD yang melaksanakan kegiatan pelatihan. Nah, kita hanya ingin mensiarkan bahwasanya angka kekerasan, angka bullying di Kabupaten Banyuwangi itu begitu banyaknya saat ini. Jadi perlu keprihatinan kita semua untuk bisa sama-sama mencegah supaya tidak terjadi. Nah, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa memberikan edukasi. Nanti saya minta tolong kepada praktisi pendidikan, pada penyiar, selaku psikolog bisa menyampaikan kepada halayak masyarakat kita supaya lebih ngeh, lebih ngerti tentang kondisi anaknya. Jadi kalau sudah anaknya di rumah itu kelihatannya murung, kok nggak ada kayak ada sesuatu something yang nggak seperti biasa, mungkin segera ditanya. Jadi orang tua harus bisa menjadi tempat curhat untuk anak-anaknya. Tadi ada juga kasus bullying secara wabil khusus ya, karena memang ada juga pada anak-anak itu ada kasus kekerasan juga, kemudian juga, dan ini khusus ada 2 yang masuk ke dalam pelaporan di dinas sosial. Nah, ini perundungan yang terjadi pada mereka ini bentuknya seperti apa Bu ini yang sudah masuk laporannya? Verbal sama fisik. Nah, jadi yang satu verbal, yang satu fisik. Yang verbal yaitu tadi yang dia yang sebagai anak yatim, dan yang fisik itu yang pelakunya jadinya juga terganggu psikisnya. Jadi dua-duanya terjadi gitu ya. Tadi ya, karena sama-sama anak-anak, jadi mereka nggak tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan, dan di saat polisi menginterogasi, dia sudah stres. Akhirnya kita juga datangkan psikolog. Jadi tidak hanya untuk korban, karena dia anak-anak juga, kita tetap undang-undangnya tentunya APH juga memberikan porsi sebagai undang-undang yang untuk anak-anak. Terus kita juga memberikan pendampingan psikolog. Oke, pada keduanya, pada korban maupun juga pelaku ya. Oke, ini menarik sekali ya Lydia ya. Jadi korban dan pelaku adalah sama-sama anak-anak. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya apa sih yang sedang mereka lakukan begitu ya, apa juga yang terjadi. Nah, ini kan banyak sekali kejadian bullying itu terjadi di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi dari data yang sudah disampaikan oleh Lydia, banyak di antaranya di SD, SMP, dan beberapa di antaranya di SMA gitu ya. Oke, SMA, SMK. Nah, kebetulan kita juga ketemu dengan praktisi pendidikan yang juga sudah hadir di tengah kita ini. Ada Mbak Zidniati MPD. Beliau ini juga ada di lingkungan sekolah, juga pengajar sebagai dosen juga. Mungkin dari kacamata beliau atau dari pengalaman beliau terkait dengan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ini seperti apa, Mbak Zidniati? Kalau yang ada di sekolah itu kita sering menemui, tadi sudah disebut oleh Bunda Mami bahwa pelaku maupun korban, atau ada lagi satu unsur saksi mata. Oke. Jadi ada 3 unsur kalau kita bicara bullying itu. Mereka sama-sama tidak tahu persis mana sih bullying dan mana yang tidak. Kita nanti akan bisa membedakan mana bullying, mana bercanda, dan mana konflik. Ada 3 hal itu. Itu yang seringkali tidak disadari oleh 3 unsur tadi. Ada pelaku, ada korban, dan ada saksi. Kalau bullying itu perilakunya agresif. Dia juga ada unsur menyakiti. Ini pelakunya ya? Ada peristiwa. Peristiwanya. Oke. Kemudian ada sesuatu yang mengontrol, kemudian terjadi berulang atau berpotensi untuk berulang,
ada perbedaan kekuatan antara korban dan pelaku. Nanti itu kalau kita bicara tentang bullying sendiri. Jadi perilakunya itu agresif dengan tipe tertentu, punya tujuan untuk menyakiti atau mengontrol yang lain, terjadi secara berulang atau berpotensi berulang. Kemudian terdapat perbedaan kekuatan antara korban dan pelaku, ada relasi power yang berbeda. Kalau kita bicara bentuknya sendiri dari bullying itu ada yang verbal, ada yang fisik, ada yang psikis. Verbal itu misalkan bicara yang menyinggung perasaan, kemudian ngerasani, tapi ngerasaninya sampai terdengar korban. Sengaja ya. Ya, karena ada memang unsur untuk menyakiti tadi. Kemudian ada fisik ya, kalau fisik kita mungkin ke body shaming. Ada juga yang psikis, hoax. Kalau kita lewat media, lewat apapun, itu kan sering sekali ya. Kita bicara sekarang perbedaannya, bercanda, konflik, dan bullying. Kalau bercanda tuh semua pihak merasa senang. Kalau bercanda tidak ada yang tersakiti. Tapi kalau bercandanya nyakitin, masuk bully. Masuk tuh. Ya, betul. Kemudian semua pihak setara. Nggak ada yang lebih berkuasa, nggak ada juga yang lebih lemah. Sekarang kita bicara konflik nih, biasanya nanti arahnya bertengkar. Nah, ini semua pihak merasa emosi atau marah. Kemudian semua pihak ya setara kalau lihat relasinya. Ada kemungkinan berdamai, konflik nih, bertengkar. Ya. Tapi kalau bully, ciri yang paling kuat adalah salah satu pihak disakiti dengan sengaja. Kedua pihak tidak setara. Ada yang lebih kuasa, ada yang lebih lemah. Terjadi selama kurun waktu tertentu. Nah, biasanya anak-anak yang ini kita bicara yang di sekolah ya, anak-anak yang menjadi pelaku itu merasa ada sesuatu yang membuat dia ingin mengulangi lagi. Seru diulang lagi. Iya, karena wah ternyata asik juga jadi orang ya? Yang ditakutin gitu, punya power gitu. Tapi kalau di sekolah sendiri itu mungkin sepengetahuan dari Mbak Cindy sebagai praktisi, ada berapa banyak sih sebenarnya yang sering terlihat begitu anak-anak mengarah gitu ke hal-hal yang tadi disebut, entah ini masuknya jadi bercanda, jadi konflik, atau bahkan mungkin sebenarnya itu sudah area bully. Ya, itu sebetulnya sering sekali ya. Kalau kita sudah tahu nih bedanya mana bercanda, mana bully, mana konflik gitu ya. Kadang-kadang bilang begini aja, pensil kamu nggak sama pensil kita. Itu kan anak-anak kecil gitu ya. Nah itu bully juga. Nanti besoknya lagi ke anak ini lagi, gelasnya nggak sama gelas kita. Penghapusnya nggak sama. Nah nanti untuk anak-anak yang sangat sensitif, tapi bisa bicara ke gurunya, bisa menyampaikan, dia akan menyampaikan itu. Tapi kalau aku dilokno pensilnya nggak kodok gitu. Ya, kamu nggak masuk circleku kalau anak. Iya. Kalau sekarang ya circle gitu ya. Nggak masuk circle-nya. Nah itu nanti bagi anak-anak yang nggak bisa bicara, wah itu nanti akan lama-lama menjadi murung dan seterusnya. Itu biasanya anak-anak perempuan. Itu maksudnya pernah nggak menemui hal yang seperti ya, itu? Sering ya. Tapi Mbak Cindy memang sebenarnya seberapa banyak sih sebenarnya anak-anak ini punya pengetahuan mungkin dari sekolah untuk dikasih tahu bahwa sebenarnya yang dilakukan kalau seperti itu termasuk bully gitu. Nah itu yang tidak semua sekolah atau guru itu memahami. Kadang-kadang itu dilihat seperti bercanda. Ada hal seperti ini, ring basket, anak-anak lagi main di lapangan basket, laki perempuan gitu ya. Untuk anak-anak yang masa-masa puber, mereka akan suka mengambil sesuatu milik teman perempuannya, kotak pensil,
nanti dilemparin ke ring basket. Nanti yang anak perempuan, Oke. kita kalau nggak ngerti, oh mereka lagi bercanda, Lagi bercanda. sedang tuh. Nah yang perempuan itu juga nggak ngerti kalau itu adalah bullying. Besoknya lagi ambil lagi kotak pensil, lempar lagi, gitu aja. Jadi yang satu merasa kok kayak diperhatiin ya. Nah yang laki-laki merasa dapat perhatian nih. Oh gitu. Nah maka tipis banget tuh Iya, perbedaan tipis ini banget ya. dengan bercanda. Iya. Akhirnya para orang yang lebih dewasa buru-buru kalau tidak diberikan pengetahuan yang detail, tidak akan menyadari itu peristiwa. Sehingga terus-terusan itu terjadi. Makanya unsur berulang itu begitu. Iya. Nah, yang seperti ini nanti mesti ada waktu rutin membicarakan, mendiskusikan tentang bullying ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau ke anak-anak ya kita bicara mana yang bullying, mana yang tidak. Ke gurunya akan lebih detail lagi. Sulit nggak sih memahamkan itu pada sekarang kebetulan Mbak Sydney ini di sekolah yang level SD ya? SD. Nah, di sana pun juga saat ini juga sudah mulai banyak begitu kan terjadi ya. Sulit nggak Mbak menanamkan itu kepada anak-anak yang umurnya masih segitu? Tidak juga. Itu memang butuh waktu. Juga butuh kesabaran. Kita mesti berulang lagi. Tapi begitu di beberapa waktu biasanya 1 bulan, 2 bulan, kalau satu sekolah itu kompak, komunitas akan mulai terbentuk. Jadi nanti akan begini biasanya gayanya anak-anak tuh kalau udah ngerti. Biasanya kegiatan kita tuh begini, ada satu kotak, kita ajak mereka menggambar kalau memang belum bisa nulis. Kalau yang sudah bisa nulis kita ajak menuliskan apa atau menggambarkan apa. Tadi kamu lihat temanmu melakukan apa? Apakah itu tadi bully atau tidak? Kadang-kadang dia lebih banyak melaporkan daripada melihat temannya, maksudnya temannya yang dilihat bukan dirinya. Jadi saling melihat. Nah, dari catatan-catatan itu kita akan diskusi. Butuh satu waktu tertentu. Melibatkan anak-anak juga dalam proses diskusi. Entah di circle morning, entah di jam-jam waktu setelah snack, ketika emosi lagi enak nih, diobrolin gitu kan. Nanti di situ terungkap apa saja nih, terus kita akan tahu, oh dia belum tahu nih mana yang bullying, mana yang enggak. Nah, juga sampai pada kebiasaan-kebiasaan, misalkan, Bun, tadi temenku begini loh. Nanti kita akan ajak dia diskusi itu. Begini loh-nya dia itu masuk bully atau bukan. Lalu kita akan ajak gimana ya caranya. Kalau kita sebagai saksi mata, kita nggak begitu mampu menghalangi hal itu terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Jadi kita kan akan bicara kepada gurunya, atau kalau tidak kita bilang ke teman sebelah yang biasa kita bicara. Perilaku itu nanti akan tumbuh, kemudian saling mengingatkan. Jangan begitu. Jadi nanti kalau komunitas terbentuk, gurunya akan sangat terbantu. Karena anak semakin bisa menyadari ya bahwa hal-hal ini masuknya di ranah mana, dan kemudian dengan dia memahami, akhirnya dia menyadari bahwa yang demikian ini mungkin akan menyakiti orang lain, masuk dalam ranah pemahaman. Jadi dipahamkan dulu ya apa ini, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bersifat praktek, lalu ada evaluasi di situ ya. Ini kita kebetulan juga ada sisi pemerhati anak. Jadi dari sisi mentalitas itu atau psikologi anak perlu juga gitu kita memahaminya. Menarik kata yang disampaikan oleh Bu Yani bahwa ada juga kasus yang bukan hanya korban yang perlu untuk kita mendapatkan perlindungan, bimbingan psikologi dan sebagainya. Tapi pelaku namanya juga anak-anak, begitu didatangin polisi ternyata dia juga takut gitu ya. Ternyata dia juga mengalami masalah juga atau bahkan juga trauma juga.
Nah, ini mungkin pandangan dari Bu Nina, ini seperti apa tentang bullying itu sendiri dan kemudian pada mental anak, baik dia sebagai korbannya, pelaku, atau bahkan tadi saksi pun juga akan mengalami masalah juga dengan mentalnya. Gimana, Mbak Nina? Saya sebelum memahami sebagai suatu situasi perundungan, kita mundur dulu memahami perilaku. Karena perundungan ini kan adalah perilaku yang dilakukan. Sebelum ada suatu perilaku, nanti kumpulan dari perilaku-perilaku itulah yang kita namakan kepribadian. Kepribadian mundur menjadi perilaku, perilaku mundur menjadi sikap. Kumpulan sikap itu yang namanya perilaku. Nah, sebelum menjadi sikap, dibagi dulu jadi sifat, dan sifat ini yang kemudian diasuh oleh pola asuh dan pola didik. Genetik terturun, bapak sama ibu nggak bisa ditawar. Genetik itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau kita asalnya roto cengkal, ya jangan heran anaknya juga cengkal gitu ya. Jadi paketnya, packagingnya, bapaknya cengkal, ibunya roto wangkot ya. Nah, anaknya roto mempengan nggih, niku satu paketnya karena genetik. Kasarnya gitulah ya. Setelah genetik terturun, muncullah yang namanya sifat secara genetikal. Nah, sifat itu bisa terasa lewat pola asuh, pola didik. Jadilah yang namanya sikap. Nah, kumpulan dari sikap-sikap itulah yang namanya perilaku. Kumpulan perilaku yang namanya kepribadian. Maka ketika dalam situasi dan kondisi perundungan, anak-anak ini berperilaku atas dasar sikap yang terpolakan sebelumnya. Nah, itu yang kita pahami. Ada 3 tahapan pola dalam perilaku anak. Namanya perilaku fungsional, perilaku adaptif, dan perilaku normatif. Perilaku fungsional kasar. Misalnya kasarannya saya ngerti bahwa itu air fungsinya untuk minum. Maka perilaku saya ketika mengambil air untuk diminum itu adalah perilaku yang berfungsi. Gitu. Lalu ada yang namanya perilaku adaptif. Saya akan tahu bedanya mana air, hanya minaklon misalnya. Saya tahu nih secara adaptif ini kalau diminum memang untuk diminum, yang itu bukan air minum. Jadi ada sama-sama cairnya. Betul, ada perilaku yang teradaptasi. Dia ngerti pembedanya benar salah, benar salahnya, enggak iyanya. Itu sudah masuk ke tahapan berikutnya. Lalu ada yang namanya perilaku normatif. Nah, di situ baru kita tahu ini ada air minum. Jelas ya, udah jelas nih fungsionalnya tahu, adaptifnya tahu, normatifnya sekarang. Tapi ini air minum punya saya bukan? Ini air minum yang tadi diambil orang bukan? Nah, disitulah masukkan nilai normatif. Setelah memahami nilai normatif perilaku ini, maka kan dia bisa membedakan nih benar, salah, baik, buruk gitu ya. Yang saya mau pahamkan kenapa tadi ada yang namanya korban, ada yang namanya pelaku, saksi mata secara psikologis ya. Tadi Bu Zidni juga saya menyimak dengan baik menjelaskan bahwa kadang-kadang anak-anak nggak ngerti tuh mana bercanda, mana ini ya. Mari dudukkan dulu ke dalam pola setelah dia tahu perilaku normatifnya, bedakan kekeliruan dengan kesalahan. Ini yang kadang-kadang kita jadi rancu, bahkan kita dewasa. Salah nih misalnya gini nih, kesalahan. Ini sudut pandang tinjauan psikologisnya ya, nanti kita sambungin. Saya menyimak dengan baik supaya saya tahu nanti alurnya biar kita paham kenapa perundungan terjadi. Salah tuh misalnya saya suka banget nih sepatunya Mbak Lydia misalnya ya, suka banget. Tapi karena saya sudah sampai pada perilaku normatif, saya tahu saya nggak punya duit seharga itu tuh. Saya tanya harganya berapa nih Mbak Lydia, seharga itu. Terus saya bilang, pengen banget. Terus kita sama-sama sholat. Mbak Lydia lagi sholat, saya ambil, saya sembunyiin. Mbak Lydia tanya, terus selesai di mana Mbak Lydia? Nggak tahu ya. Saya nggak lihat. Salah, boleh dihukum. Ada perencanaan di dalamnya. Ada niatan di dalamnya. Itu kesalahan. Porsinya dihukum kalau salah. Beda kasus kalau sepatu kita sama modelnya, model, warna, ukuran. Kita sama-sama sholat nih. Ya, karena buru-buru banget. Habis selesai sholat, saya langsung balik, pamit ya, set, asal pakai pulang. Di jalan, kok kayak nggak pas. Bener sih modelnya punya aku, tapi kok rasanya nggak kayak gini ya. Telepon, Mbak Lydia ketukar nggak sih punya kita? Oh iya Mbak Dina, itu kekeliruan. Sesuatu yang terjadi salah, tapi atas ketidakpahaman. Nah, bila terjadi perundungan pada usia di bawah usia 12 tahun, karena perilaku normatif itu baru terbentuk 12 ke atas. Oh baik.
bisa jadi kekeliruan, bukan kesalahan. Ya. Tapi repotnya kita kan tidak mau mendudukannya ke sana, sehingga dipecahnya pelaku korban. Mari sama-sama memahami begitu dulu. Ini dalam kasus perundungan ya. Kalau pada usia anak kita bicara, di atas 12 mungkin dia sudah normatif. Kita kemudian mendudukan lagi kenapa perundungan sampai terjadi. Tadi ada sikap-sikap pada pola asuh dan pola didik di masih tataran sifat ya. Pelaku juga korban dari pola asuh yang keliru, pola didik yang keliru, situasi dan kondisi lingkungan yang keliru. Karena logiknya secara normatif, orang yang merasa cukup dengan dirinya tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa dapat penghargaan tertentu, bukan? Anak yang merasa dia mendapatkan kasih yang cukup, penerimaan yang cukup, penghargaan yang cukup dari orang tuanya, nggak perlu bilang temannya jelek kamu supaya merasa dia lebih cantik. Jadi bisa jadi dia nggak ngerti bahwa perilaku itu berdampak buruk pada orang lain karena masih keliru. Bisa jadi ketika dia bilang jelek kamu, jelek kamu, itu yang dia cari adalah pengakuan aku lebih cantik. Karena di rumah dia nggak pernah dapat itu. Kalau alam saya nggak tahu, tapi itu banyak terjadi. Bahkan pembuli dewasa, orang yang suka menghakimi orang lain, biasanya hidupnya nggak jauh lebih baik kan daripada yang dihakimi. Nah, kalau kita kerja udah banyak ya, nggak mungkin sempat mikirin orang punya kehidupan bagaimana gitu kan ya. Karena kita merasa kurang, maka kita juga mencari kekurangan orang untuk merasa diri lebih baik. Maka bisa jadi anak-anak ini juga korban dari kondisi, sehingga dia mencari korban lain untuk membuatnya merasa lebih baik. Gitu. Maka dia korban. Nah ini istilahnya kita juga ingin setelah kita memahami, mungkin ini juga bagi para orang tua juga perlu untuk mendapatkan edukasi ini ya. Bukan hanya kita di secara umum kita selalu mengajarkan pada anak supaya jangan sampai jadi korban. Lalu kemudian kita tanpa kita sadar tuh pemahaman-pemahaman yang kita berikan pada anak-anak kita jangan sampai menjadi korban, begitu kan? Dan perlindungan orang tua kadang juga overprotective pada hal-hal yang sedikit saja. Sekarang kata-kata bullying dan sebagainya, tadi juga disampaikan sama Mbak Zidni juga, ini nanti ranahnya kemana antara bercanda, bullying, atau kemudian juga ada konflik gitu ya. Dimana sebenarnya orang tua ini sudah mulai merasa waspada bahwa yang terjadi padamu nak itu adalah masuk kategori ini, tapi juga tidak sedikit-sedikit ya, ini sedikit-sedikit hal yang terjadi pada anak itu udah langsung dijudge. Oke, kamu itu loh sedang mengalami bullying, sehingga apakah itu juga akan bermasalah juga pada kelemahan mentalnya nanti pada si anak itu sendiri gitu. Nah itu gimana? Kalau untuk batasan mana bully, mana bercanda, mana konflik, Bu Siti sudah sangat gamblang tadi menyatakan. Karena bully kan ada proses berulang, maka anak ini bisa jadi saking kurangnya rasa apresiasi terhadap dirinya, dia perlu berulang melakukan itu pada orang lain untuk mendapatkan apresiasi. Contoh misalnya, mohon maaf, kasusnya nih anak usia SD misalnya gitu ya. Kamu nggak tahu papaku siapa? Papaku polisi loh misalnya. Kasih duitnya ke aku, kalau nggak kamu ditangkap papaku loh misalnya gitu ya. Pelaku nih. Sebetulnya bisa jadi di rumah dia tidak mendapatkan apresiasi setiap kali dia nilai 9, papanya bilang kok misalnya nggak 10. Gimana dong supaya dapat 10 caranya? Sehingga refleksi dia kepada orang lain, pencerminan dia kepada orang lain, karena orang tua aku tidak pernah puas pada aku, maka supaya aku terlihat lebih baik daripada kamu, aku harus menampilkan ini. Maka tadi kan dalam bullying itu ada relasi kuasa yang berbeda, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, ya. Kalau ditanya bagaimana membedakannya, mungkin kita perlu melihat kembali anak-anak udah mengenali nggak ini nih. Ada faktor-faktor dasar yang harus ada pada diri anak supaya dia tidak menjadi pelaku ataupun korban. Dan ini di masa sekarang sudah sangat jarang kita temui dalam pola asuh. Yang pertama, daya juang. Nah itu dia ya. Anak-anak sekarang daya juangnya rendah, daya saingnya tinggi. Yang kedua, atribut sosial yang digunakan orang tua untuk mengakui anak juga sudah bergeser.
Zaman dulu orang tua sangat bangga sekali kalau anak masih mau bantuin bapaknya ke sawah, mau bantuin cuci-cuci. Sekarang atribut sosial udah berbeda, label gelar juara ini, atribut sosial duitnya punya berapa, jam tangan harga berapa. Atribut sosial juga menjadi gesernya batas-batas pemahaman tentang bully atau tidak. Kalau zaman dulu ya misalnya temen yang bilang, pensilmu gak podo ya, podo kayak gak podo. Zaman dulu, boro-boro punya pensil baik, rata-rata harga 1000-an 2000 udah bangga ya, gitu ya. Paling banter tuh sombong-sombongnya zaman dulu pamer-pameran pensil, bapakku tuh menang Jember. Gitu kan ya, zaman itu ya. Atribut sosialnya sebatas itu. Sekarang ada OOTD lah, kalau nggak punya handphone jenis ini nggak akan masuk circle-nya lah. Ya, jadi daya juang tidak seimbang dengan daya saing. Atribut sosial sudah mulai bergeser, empati dan simpati sudah tidak terasah pada anak-anak. Berapa persen anak-anak yang masih mau bantuin mamanya ater-ater, ternondo yang bakati sakno, anak itu wangsul, mau itu rumah om. Anak sekarang kenal tetangganya aja enggak. Ngerti pentingnya rewang, karena keluarga tetangga punya hajat, simpati dan empati udah hilang. Makin terkikis, makin terkikis, maka batasannya rendah. Yang ketiga, yang keempat, yang makin hilang sehingga batasan itu menjadi kabur adalah kerendah hatian. Udah susah sekarang. Saya nggak bilang rendah hati rendah diri ya. Anak-anak boleh bangga pada dirinya, boleh bangga pada pencapaiannya. Tapi kerendah hatian untuk memahami situasi dan kondisi, ngerti lingkungan mana dia bertempat, ngerti kalau kita pergi ke takziah sikapnya harus bagaimana, tahu kalau dia berkunjung ke rumah keluarganya yang jauh secara ekonomi lebih sederhana, apa yang harus dia lakukan, nggak pilih-pilih adabnya. Yang kelima penutupnya, batasan ini menjadi kabur. Ya media sosial juga mohon maaf. Sekarang kita freely dengan enak ngomentarin orang sekenaknya, kita nggak kenal. Iya. Benar-benar. Kita nggak tahu video 30 detik itu bisa dijadikan bahan untuk mengomentari orang berhari-hari, berbulan-bulan, dan jejak sosial itu, jejak digital itu bisa dipakai berulang pada 3, 4, 5 tahun ke depan. Jadi batasannya kabur sekali. Maka kalau mau anak-anak ngerti batasannya, ajarkan hal-hal itu dulu. Sebelum kamu dapat hasil, kamu harus punya proses, misalnya begitu kan, daya juang tadi. Jadi ini PR besar begitu ya bagi para praktisi pendidikan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa menanamkan banyak hal ini kepada anak-anak, karena bagaimanapun juga nggak pengen dong anak-anak ini menjadi pelaku dan juga korban. Kita tidak hanya selalu menanamkan anak jangan sampai jadi korban, tapi para orang tua juga harus menanamkan pada anak jangan sampai jadi pelaku. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Baik, sahabat wanita, masih di 28,1 Gelombang FM Interaktif Inspiratif, dan Lydia dan Mami juga masih menemani ruang dengar Anda. Masih ditemani dengan narasumber kita, ada Bu Heni, ada Mbak Zidni, dan juga ada Mbak Nina. Iya, jadi seru juga ya kita ngobrolin tentang bullying ya. Sebenarnya juga dari sudut pandang psikologis yang perlu kita garis bawahi adalah memang semuanya tidak serta-merta terjadi ya. Anak pun juga melihat, tadi juga dikatakan bahwa faktor genetik itu juga memiliki peran yang penting. Kemudian apa yang mereka saksikan setiap saat itu juga melengkapi apa yang kemudian menjadi karakter dari si anak itu sendiri. Kemudian setelah karakter terbentuk dari rumah, baru dia masuk ke sekolah. Nah di sekolah ternyata itu menjadi ajang bagi dia, misalnya kalau di rumah kurang mendapatkan perhatian, maka di sekolah dia ingin mendapatkan porsi itu lebih, atau semisal di rumah jarang mendapatkan apresiasi, maka di sekolah dia berusaha untuk mendapatkan itu barangkali dengan cara-cara yang karena itu faktor anak-anak sehingga dia tidak tahu bahwa itu bisa jadi menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain dan kemudian juga akan berdampak bagi dirinya sendiri. Nah ini tentu PR besar ya bagi sekolah-sekolah untuk bisa juga memahamkan ya bagaimana pemahaman tentang bullying itu sendiri, pencegahannya pastinya, dan kemudian tadi disampaikan ya kalau bisa ada penanaman
akhlak, adab juga ya, karakter juga, pendidikan karakter juga bagi anak-anak di sekolah. Nah, kalau dari praktisi pendidikan nih, dari Mbak Zidniati, apa kira-kira yang dilakukan di sekolah mungkin sudah dilakukan untuk bisa memahamkan, ya mencegah juga jangan sampai itu terjadi pada anak-anak? Ya, kalau di sekolah kita punya namanya kurikulum. Kurikulum itu ada dua macam. Ada kurikulum yang tampak, ada kurikulum yang tersembunyi. Kurikulum khusus untuk bullying ini atau bagaimana? Seluruhnya. Oke. Jadi seluruhnya. Karena tadi ada kurikulum yang tampak dan kurikulum yang tersembunyi. Kurikulum yang tampak tuh biasanya kita masukkan melalui mata pelajaran. Iya. Kemudian nanti yang tidak tampak di rutinitas atau di kulturnya. Sesuatu yang biasanya nggak bisa kita tulis, ini begini gitu ya, tapi sudah harus melekati budayanya. Keseharian yang mulai pagi datang sampai nanti pulang gitu. Nah, itu yang tidak terlihat. Kalau dari mata pelajaran kita sisipkan itu semuanya. Semua mata pelajaran itu kan kalau kita ngacu di kurikulum yang sekarang, sebetulnya intinya adalah melekatkan, kalau kurikulum Merdeka nih, profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu tuh ada 5, kalau kita memahamkan kepada teman-teman agar lebih mudah, sila kita tuh kan Pancasila ada 5 tuh ya. Ada tentang ketuhanan, ada tentang kemanusiaan, ada tentang persatuan, ada tentang musyawarah mufakat, lalu keadilan sosial. Sama, jadi profilnya nanti anak-anak tujuan utamanya itu menjadi pribadi yang punya karakter 5 ini. Nggak akan kemana-mana tuh. Kenapa mesti 5? Karena tadi itu dengan 5 ini nanti akan terwujud pribadi yang kuat, pribadi yang bisa, satu, dia punya akhlak kepada terhadap penciptanya, dia juga punya akhlak kepada sesama, dia punya akhlak kepada lingkungan sekitar, kepada alam, kepada sesama makhluk gitu ya. Kemudian kalau yang untuk kemanusiaan, nanti dia akan ada, kalau di dimensinya itu ada gotong royong, nilai-nilai semacam itu. Kemudian kurikulum itu semua, nilai-nilai yang semacam itu dilekatkan di dalam semua mata pelajaran. Jadi tujuan utamanya cuma bentuk ini, tapi medianya lewat semua mata pelajaran. Kalau media yang paling konkret yang sekiranya sudah diterapkan di sekolah dan itu bisa anggaplah menghasilkan gitu ya, produk anak-anak yang memang bisa memahami atau bahkan bisa mencegah anak itu menjadi pelaku ataupun juga enggak juga jadi sebagai korban, begitu gimana Mbak? Memahami tentang bullying lah. Bullyingnya aja ya. Nah, nanti kita punya mesti bentuk lingkungan yang suportif. Kemudian tujuannya tadi adalah perubahan perilaku dari pelaku. Kalau kita tadi lihat ya, ada pelaku. Lalu kalau ada korban ya kita rehabilitasi korban, menguatkan mentalnya, membuat dia berani bicara, membuat dia bisa bilang stop, tidak, aku nggak mau misalkan gitu ya, supaya tidak ada berulang lagi begitu kan. Kemudian pemberdayaan si saksi mata. Nah ini kalau nggak salah kan sekolahnya Mbak Zidni ini sekolah inklusi ya, jadi juga menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Nah biasanya anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini bisa menjadi media juga ya bagi anak-anak untuk mungkin ya ngelok-ngelok seperti itu yang tadi juga masuk ranahnya bullying. Nah itu bagaimana untuk mencegah hal itu terjadi Mbak? Biasanya nanti Bunda Nina nih yang lebih detail. Anak-anak yang punya frekuensi sama itu akan saling klik. Kemudian kalau mereka memang yang satu berkebutuhan terus ada kakaknya, ini yang paling menguntungkan begitu. Kita bekerja sama bangun komunitas tuh ada kakak-kakaknya yang memahami, adik-adik ini akan patuh begitu sama kakak ini. Jadi kalau sudah ada kakak yang satu, mungkin mereka
kena menyentuh hatinya ya Bun ya. Kadang-kadang kan guru sama murid tuh frekuensinya kejauhan. Ya, oke. Tapi Tapi kalau kalau udah sesama teman, mm-mm. usianya agak deket-deketan, Mm-mm. mereka kliknya kuat banget. oke. Nah, sehingga ada satu anak contoh gini nih, dia nggak suka kalau kita menatap matanya. Oke. Tapi ada satu kakak yang dia natap matanya si adik, nggak akan marah si adik ini. Oke. Karena setelah kita lihat ada satu peristiwa di mana adik ini merasa senang sekali dibantu oleh kakak ini. Sehingga klik-klik itu munculnya alami banget, kita nggak tahu. Iya. Nanti akan bisa ini ya, kakak-kakak ini walaupun dia masih kelas 2 atau kelas 3, adiknya yang kelas 1, dia akan tahu gimana caranya meredam itu. Oke. Nah, itu butuh berapa lama itu diterapkan di sekolah sehingga anak-anak sudah sampai pada tahapan seperti itu? Biasanya kita menggunakan satu kegiatan yang bisa bersama-sama. Contoh nih, sholat bersama, Oke. makan snack sama malam bersama ketika jalan bersama, kemudian makan siang bersama, ngajinya bersama. Oke. Nah, kadang-kadang kan kalau anak kelas 1, kelas 2 ngajinya ada juga yang ikut kakak-kakak yang lebih besar. Begitupun kakak yang lebih besar, kadang ngajinya ikut adik-adik yang masih lebih kecil. Peristiwa-peristiwa bersama itu bangun bonding yang luar biasa. Oke. Kendalanya apa kira-kira ketika penerapan hal itu dilakukan? Kalau kendala, berarti begini, kalau di sekolah tidak ada peristiwa yang memfasilitasi. Jadi ada pengalaman belajar mereka, itu tidak ada, nggak jadi belajar. Maka ketika di sekolah tadi itu tujuannya, melalui apapun tujuannya membentuk karakter tadi, saling menghormati, saling ini. Kalau kita lihat di programnya Living Values Education itu ya, punyanya Dayang Tilman itu, kalau kita lihat bulat begini, kita garis tengah, yang atas itu lingkungan yang positif, paling tidak ada nilai-nilai yang bisa membuat anak merasa aman, anak merasa dihargai, anak merasa dilindungi, anak merasa dipedulikan. Jadi care, kemudian love, kemudian value, dihargai, dan respect, dihormati. Itu nanti akan bikin anak-anak positif. Jadi kalau komunitas kita bentuk begitu di sekolah, maka semua kegiatannya, semua programnya kita lakukan untuk tujuan itu. Entah melalui apapun, mata pelajaran boleh, tapi tujuannya bentuk itu. Kadang-kadang mungkin kendala bagi di dunia pendidikan karena kadang jumlah siswa yang tidak sedikit. Membentuk komunitas itu juga bukan pekerjaan yang mudah begitu. Ada lagi Mbak kendalanya, gurunya nggak kompak. Nah, itu dia. Cuma satu yang punya gagasan nggak cukup, cuma 2 yang punya kemauan nggak cukup, mesti semuanya. Orang tuanya juga. Kadang paling sulit tuh Bunda Lina ya. Anaknya udah akur nih, orang tuanya yang masih suka ini ya, satu-satuan. Itu sering banget terjadi seperti itu ya. Sekarang kita satu lagi Mbak, gimana tuh mewajibkan konten mata pelajarannya. Jadi kadang gurunya tuh terganggu banget, aku belum selesai nih materi yang ini, ini harus selesai, semesternya udah mau habis. Kalau Bunda Nina sama teman-teman yang fokus di anak-anak berkebutuhan khusus pasti udah akrab banget dengan program pembelajaran individual. Jadi rencana pembelajarannya tuh nggak boleh seragam, mesti satu-satu sesuai anak-anaknya. Nah kadang-kadang ini yang nggak dipunyai oleh guru, nggak berani. Nanti standar nasionalnya nggak tercapai, nggak tuntas. Jadi ketakutan itu loh Mbak. Ya kayak gitunya. Nah sekarang kalau udah di kurikulum merdeka udah bebas banget sebetulnya. Udah diserahkan pada sekolah, lihat anak-anaknya bagaimana, sesuaikan kontennya. Iya. Ya tentu dengan hal-hal yang coba dilakukan di sekolah, ya mungkin di sekolahnya Mbak Zidni juga mulai praktek itu. Di sekolah-sekolah lain ya harusnya juga punya pemahaman yang seperti itu ya, kompak juga untuk bisa melakukan. Lain
lainnya lagi, Mbak, ketika sudah lulus nih dari SD nih yang ini masuk ke SMP, dia dua warna baru lagi. Tapi ada yang keren nih dari beberapa SMP itu kita kan membekali hasil dari psikolog nih, hasilnya ketika menjelang di kelas 6 lah pertengahan kita observasi ulang tuh. Biasanya 3 kali di kami itu di waktu kelas 1, terus menjelang kelas 4, lalu mau kelas 6 pertengahan, supaya nanti bisa jadi bekal dia bawa ke SMP. Nah, di SMP itu kan lingkungan baru, guru baru kenal, teman-teman juga baru kenal. Wah, kacau lagi tuh. Adaptasi lingkungan baru. Nah, yang keren tuh gurunya nanya ke kita diajak orang tua untuk ke sana juga. Jadi enak. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah melakukan itu. Kita saling kunjung. Jadi ternyata luar biasa hasilnya buat anak itu. Oh iya, aku tetap sama aja. Artinya relate ya. Dari dasar yang memang udah dibentuk dengan atmosfer baru, tidak terkontaminasi. Jadi tetap memegang apa yang hasil bersih yang sudah mulai dilakukan di tataran sebelumnya. Oke, dan memang kita kalau ngobrol-ngobrol tapi waktunya ini udah tapi asik banget ya kita ternyata. Nah, bagaimanapun juga pemerintah masih dan akan tetap terus hadir terhadap anak-anak yang mengalami ini. Ya memang biasanya kalau di tempatnya Bu Heni ini adalah mereka yang memang sudah terpapar pada masalahnya. Begitu terjadi masalah, pasti mereka melaporkan dan kemudian kantor dinas sosial melakukan pendampingan. Tapi sejauh ini apa memang sudah sebanyak apa keberanian dari anak-anak itu mulai speak up? Sebenarnya kan Bu Heni juga sampaikan banyak sih sebenarnya kasus bullying yang terjadi, tapi tidak tidak banyak mereka yang berani untuk speak up. Sebenarnya seandainya pun itu terjadi, pemerintah pun memberikan perlindungan ya bagi mereka yang mau berbicara atau mengungkapkan hal-hal kekerasan yang terjadi pada dirinya. Ya, sejauh apa istilahnya perlindungan yang akan diberikan kepada mereka anak-anak yang memiliki keberanian katakanlah seperti itu untuk berani bicara dia mengalami hal seperti itu. Dan seandainya dia mau ngomong, gimana caranya itu? Sedang dia aman, masalahnya bisa tertangani gitu gimana? Ya. Jadi kalau kita lihat kasus yang sekarang banyak muncul, juga bagian dari keberanian mereka sekarang berani speak up. Jadi kegiatan forum anak atau keberadaan forum anak sekarang sangat-sangat membantu. Mereka sekarang sudah bisa berani melapor, bisa menjadi pelopor teman sebayanya dan berani melaporkan di saat ada mungkin sesuatu yang perlu dilaporkan oleh mereka. Jadi kalau kita ngomong di suatu tempat kasus kekerasannya sedikit, jangan salah, kemungkinan dia karena nggak berani speak up. Nah, kalau di kita sekarang alhamdulillah banyaknya kasus juga karena dibarengi anak-anak sudah berani speak up. Tentunya dari semua pelaporan yang masuk kita pasti dampingi, kita pasti langsung turun ke yang bersangkutan, kita berikan pendampingan dan kita pastikan kan kita ada kode etik. Kita pasti akan rahasiakan baik itu identitas pelapor ataupun si korban. Bahkan kita juga punya rumah aman, Mbak Mami. Jadi kita punya rumah aman yang kira-kira memang mungkin merasa terancam atau apa karena kejadian tersebut, kita akan pasti amankan di rumah aman kita. Dan kalau kita tadi menyimak dari Bunda Nina, dari Mbak Sydney, itu betul-betul sudah komplit teori terkait dengan kurikulum di pendidikan seperti apa seharusnya dari Bunda Nina terkait dengan pola pengasuhan yang tidak kalah penting. Memang kita harus terus menggaungkan terkait dengan parenting. Jadi jelas parenting itu sangat-sangat kita butuhkan. Keberadaan keluarga itu sangat-sangat menentukan. Nah, kami mungkin berpesan nanti mungkin cuma nggak ada dinas pendidikan ini ya. Lewat Mbak Siti nanti. Kami berpesan, ayo kita sama-sama evaluasi. Sebenarnya kejadian-kejadian sekarang ini, apakah kita memang belum mengambil peran untuk turut serta mencegah? Kalau memang merasa belum, ayo silahkan
di setiap sekolah ada guru BK. Ayo kita aktifkan untuk peran guru BK. Ayo kita aktifkan pojok-pojok curhat yang ada di sekolah. Kurikulum terkait dengan pembangunan karakter. Ayo silakan. Jadi kita sama-sama evaluasi lah untuk bisa mencegah ini supaya tidak terjadi. Mulai dari rumah tangga, mulai dari lingkungan sekolah. Jadi kita sangat berharap ini tidak terjadi lagi. Andai pun seorang anak itu dia memutuskan nih untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya, dan mungkin dia mendengarkan kita ngobrol pagi ini, andai dia ingin dan melibatkan untuk datang ke dinas sosial, kira-kira apa yang harus dia lakukan, Ibu Eni? Ya, cukup mungkin jadi siapapun boleh melaporkan. Siapapun boleh melaporkan, silakan datang ke dinas ataupun kita sudah ada kontak personnya Ruang Rindu ada, P2 TP2 ada. Jadi silakan melapor. Kalau toh tidak mengenal apa itu Ruang Rindu, apa itu P2 TP2, tidak mengenal dinas sosial, silakan melaporkan kepada siapa yang dia kenal. Mungkin bisa aparat desa, aparat kecamatan, pihak sekolah, siapapun yang mereka. Ruang Rindu sendiri terkoneksi di setiap kecamatan ya, Betul. Bu Eni ya. Iya, ada Ruang Jadi Rindu, ada Bengkel Sakinah, Bengkel Sakinah juga. Jadi anak-anak pun juga aman ya sekiranya, karena melaporkan ini belum tentu harus terjadi pada dirinya sendiri ya. Pasti. Ketika dia melihat hal yang tidak beres pun dia bisa melakukan pelaporan. Dan dia sebagai, anggaplah tadi kategorinya saksi, berarti dia tetap aman untuk bisa memberikan pelaporan itu. Pasti, karena perlindungan pasti kita berikan. Ada pada etiknya. Satu lagi Mbak, Gimana Bu? tadi kalau kita sudah mendengar komplit ya dari beliaunya berdua itu tadi, peningkatan kapasitas SDM untuk di kalangan pendidik. Mungkin sangat diperlukan, jangan hanya sekedar seremoni peningkatan kapasitas, tapi betul-betul mereka harus paham bagaimana pola asuh, seperti yang tadi disampaikan Bu, harus dipahami oleh semua pendidik. Ini bagian evaluasi untuk kita bersama lah ya. Jadi peningkatan kapasitas bukan hanya seremoni, tapi betul-betul dipahamkan dan diimplementasikan di semua lembaga pendidikan yang mereka memang mengabdi di situ. Itu yang tidak kalah penting. Jadi kalau kemarin terakhir anak-anak ini kalau nggak salah jumlah udah 68 mereka yang terjerat ini ya, baik sebagai pelaku ataupun korban ya. Mereka juga sama-sama anak-anak yang juga tingkat traumanya juga mungkin lebih rentan daripada orang tua, karena bagaimanapun mereka ini anak-anak begitu ya, artinya mereka perlu untuk mendapatkan pelindungan dan pendampingan. Nah, di ujung obrolan kita mungkin ada hal yang perlu disampaikan ini. Mbak Nina dulu nih, Mbak Nina sebagai seorang psikolog, gimana nih kira-kira apa yang harus dilakukan dari lingkup orang tua, ya anak itu sendiri, atau mereka yang katakanlah terlibat di dalam circle itu untuk membuat anak-anak ini tidak juga menjadi korban, lebih-lebih juga menjadi pelaku. Tantangan dalam kehidupan nggak bisa dihindari. Setiap tahapan usia pasti punya tantangan. Semua tantangan, semua relasi pasti punya rentan konfliknya. Rentan konflik itu akan berkembang entah menjadi bullying atau akan menjadi sesuatu pengalaman hidup yang menjadi bekal hidupnya kelak lebih baik. Tapi itu kan nggak bisa dihindari, pasti akan ketemu setiap saat. Maka mungkin ini pengingat juga buat diri sendiri lah, bagi pada orang tua yang lain, para guru. Jangan biasakan anak untuk menghindari proses. Jangan selalu ambil jalan pintas. Jangan selalu ambil alih apa yang anak harus bisanya lampaui. Ya, itu selalu terjadi tuh. Anak udah harus bisanya nih, misalnya nyuci piring sendiri, nanti takut tangannya. Di zaman sekarang orang tua kenapa jadi jauh lebih? Karena bantuan tuh diidentifikasikan sebagai pengambil alihan. Memahamkan orang tua bahwa anaknya mampu melampaui tantangan itu kan bekal hidup mereka kelak. Anak-anak yang tadi kan kita ngomong panjang untuk empati, simpati, itu banyak tidak terasa karena anak-anak nggak pernah punya proses. Mereka potong kompas semua proses itu.
Maka itu yang pertama nih, mohon bantuan kepada semua pihak. Beri kesempatan anak-anak melalui proses kehidupannya. Proses itu ya. Karena tantangan itu gak akan bisa dihindari. Sudut pandang memahami tantangan itu nanti baik bagian dari kita orang tua dan guru memahamkannya. Contoh nih, punya temen yang ABK. Zaman dulu, walaupun kita nggak tahu namanya ABK, dari setiap kelas, kita zaman saya sekolah deh misalnya ya, kalau kita dibilang Bu Lina zaman dulu melulu nostalgia, nggak, kalau memang banyak ilmu yang kita bisa, banyak wawasan, pengalaman, ambil deh gitu ya. Teman saya ada tuh yang sampai kelas 6 nggak bisa baca, tapi karena kita terasah melalui proses itu, nggak yang kemudian kita punya empati dan simpati, nggak ada tuh yang bilang, oh gak bisa mocok. Kita bilang, ngini lu. Yang ranking 1 itu akan turun ke bawah ngajarin yang ranking 43 tadi. Yang 43 nggak bisa merasa minder, karena walaupun dia nggak bisa baca, tapi teman-temannya nggak ada yang menghinakan. Begitu ya, proses itu tuh udah hilang sekarang. Karena semua berkejar nyari siapa yang ranking 1, mohon maaf siapa yang juara ini, juara itu, dan juara ini. Itu pertama. Lalu mungkin kedua, penutupnya, mari kita sama-sama lagi membudayakan saling berbaik hati terhadap pihak lain. Nggak usah repot saling menghakimi lah, nggak usah repot saling cari ini celahnya di mana, ini salahnya di mana. Baik hati aja, that's it. Kalau bilang kasus bullying, anak-anak sekarang tuh juga banyak loh kasus penganiayaan hewan. Itu hewan-hewan disiram air panas, hewan-hewan digantung, diikat. Dan itu mereka publikasikan juga ya. Dan mereka menganggapnya sebagai bercandaan. Bayangkan empatinya bahkan pada makhluk yang ngomong aja nggak bisa. Itu tuh kalau anak-anaknya nggak punya empati yang kuat, itu tuh dia menganggap makhluk itu lebih rendah daripada mereka. Zaman dulu kita diajarin, itu burung kita patahin sayapnya atau kita kurung aja, orang akan bilang, Saknore jangan gitu, kasihan dia pengen terbang. Ya, hal-hal kayak gitu, kebaikan hati yang sederhana, yang kucing lewat ngasih makan, ya, nggak kemudian kucing lewat sengaja ditimpuk. Hal-hal kayak gitu tuh udah hilang dari masyarakat kita. Peran orang tua, peran orang tua, peran guru, peran lingkungan tadi disampaikan. Sekedar berbaik hati, misalnya zaman dulu kalau kita lihat teman sendalnya lebih jelek itu kan yang kita pikir gimana caranya biar setara, biar kalau dia jalan sama kita dia nggak malu. Zaman sekarang gimana caranya supaya kelihatan kalau sendalnya jelek. Aku lebih baik. Makin mempermalukan makin bahagia ya. Beri kesempatan anak-anak kita berproses sehingga mereka bisa menghadapi tantangan hidupnya, karena itu nggak bisa dihindari. Dalam proses itu dia akan belajar daya juang, dalam proses itu dia akan belajar perspektif, dia akan memahami persepsi, dia akan memahami skala prioritas, dia akan memahami tujuan hidupnya. Yang kedua, budaya untuk saling berbaik hati pada orang lain harus ditingkatkan kembali, insyaallah. Budaya untuk berbaik hati pada orang lain. Sesimpel itu sih sebenarnya ya. Sebetulnya. Sesimpel itu kata-katanya. Implementasinya kompleks nanti. Tapi implementasinya ini yang sudah luar biasa. Mbak Siti, di ujung obrolan kita nih, apa yang ingin Mbak Siti sampaikan nih? Kalau bisa ditunjukkan nanti akan seperti ini. Di kurikulum di sekolah. Ini masalahnya nggak bisa ditunjukkan ya, digambarkan aja di ya. sekolah kan ya. Iya. Cara kita di sekolah, caranya maka tujuan adanya lembaga pendidikan itu untuk membekali anak-anak gimana caranya hidup, bukan mengerjakan soal di atas kertas. Tapi ngajari caranya hidup. Nyambung dari Bu Nina tadi, maka lingkungan yang mesti diambil, dibentuk, maksud saya kurikulumnya harus mengarah ke pembentukan lingkungan pendidikan yang penuh cinta, penuh penghargaan, penuh rasa hormat, penuh perlindungan, dan penuh kepercayaan. Seperti itu saja. Kurikulum yang kita bentuk di pendidikan apapun jenjangnya harus yang seperti ini. Care, love, respect, value, kemudian trust. Dan nilai-nilai kalau itu yang digunakan oleh setiap lembaga pendidikan, maka nanti kegiatannya nggak akan neko-neko, nggak melulu tadi juara olimpiade ini, juara itu, tapi emang membekali anak-anak gimana caranya hidup, cara berteman, cara memecahkan masalah,
cara berkomunikasi, cara menghadapi kesulitan. Nggak perlu juga ada penghakiman akhirnya. Oke, dan setuju banget nyambung dengan konsep parenting tadi ya. Jadi apa-apa yang istilahnya disampaikan, apa yang menjadi kurikulum di sekolah, ini jika hanya nyampe di sekolah aja, di pintu rumahnya dia tidak sama dengan apa yang diupayakan oleh sekolah, barangkali ini hanya kayak setengah pelajaran yang dia terima begitu ya. Karena di rumah bisa jadi dia akan ketemu lagi dengan genetik tadi itu. Akhirnya malah menjadi kayak dualisme pemahaman dalam dirinya. Di sekolah dengan kurikulum-kurikulum yang sedemikian rupa, ada love, ada care, ada value, ada trust, segala hal baik ya, kebaikan yang tapi kemudian ketika didapati di pintu rumah ternyata ketemu lagi dengan berbagai kekerasan, berbagai bentuk mungkin bentakan, tidak memberi penghargaan, tidak ada apresiasi sama sekali. Nah ini memang harus ada semacam satu kesatuan, maka dari sekolah, rumah, lingkungan ini benar-benar harus menjadi satu dan membentuk karakter yang betul-betul kuat. Saya jadi ingat kalau ngomong-ngomong masa lalu nih ya, dulu ya, ini banyak dulu kita di sekolah, berangkat sekolah, orang tua itu dengan leluasa melepas kita, saling kita berangkat dengan perjuangan kita, jalan kaki dari sekolah, dari rumah ke sekolah ya. Tapi hari ini saya mendapati di semua jenjang sekolah orang tua berjajar-jajar menjadi tukang ojek untuk mengantar dan menjemput anak, sehingga mungkin anak tidak ada lagi saat sekarang ini untuk berlari-lari ngejar linknya, untuk kemudian juga berupaya supaya tidak terlambat. Padahal bagian-bagian itu adalah yang kata Bu Nina, proses yang harus dilalui anak supaya dia memiliki nilai juang sejak dini. Di samping juga pasti kebaikan, kemudian value, trust, love dan sebagainya tadi. Proses-proses itu yang memang tanpa kita sadari sudah mulai hilang. Kita tidak tahu sejak kapan sih hal ini terjadi dan kemudian menjadi tren saat ini ya, tapi inilah kenyataannya yang terjadi ya. Oke. Baik, obrolan kita berlama-lama. Kita mengucapkan terima kasih nih Lid untuk Bu Nina, walaupun agak batuk-batuk sedikit, tapi juga masih bisa menyampaikan hal baik yang semoga ini juga bermanfaat. Mbak Zidni jauh-jauh dari Genteng datang ke Banyuwangi untuk bisa menyampaikan banyak hal juga ya, karena tugas sekolah juga makin kesini tidak makin ringan tapi makin berat karena peristiwanya banyak sekali terjadinya di sekolah. Akhirnya sekolah yang sering banget dipersalahkan, padahal di sekolah cuma berapa jam sih? 16 jamnya dia ada di rumah ya. Oke, dan tentunya terima kasih untuk Bu Heni ya, dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang banyak sekali melakukan pendampingan. Makin kesini makin banyak masalah, makin banyak angkanya, bukan berarti karena banyak problemnya, tapi karena banyak orang yang sudah mulai sadar untuk dia mampu berbicara. Speak up dan melaporkan ya. Jadi perlu disyukuri juga ya Bu Heni ya, dengan banyaknya kasus yang sudah mulai muncul, ini berarti kesadaran dari masyarakat sudah mulai terjadi. Begitulah obrolan kita Lydia. Baik, Mami, terima kasih sudah menemani dan juga ketiga narasumber kita yang pagi hari ini juga sudah memberikan informasi. Yang jelas sahabat wanita memang perlu, harus dan ada penanganan khusus dari kasus bullying dan kekerasan pada anak yang melibatkan berbagai instansi ya, tidak hanya dari Kemendikbud, mungkin dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau mungkin dari lembaga kemasyarakatan yang fokus pada perlindungan anak. Tapi sebenarnya hal tersebut bukan hanya tugas dari pemerintah, instansi atau lembaga saja, tapi itu juga tugas kita sebagai orang tua untuk mendampingi putra-putri kita sedini mungkin. Dan mengutip sedikit dari Mbak Nina, budayakan berbaik hati pada orang lain. Saya Lydia, tetapkan frekuensi Anda bersama kami.